banyak membantu dia ketika mungkin anak-anaknya membuat dia kesal atau membuat dia banyak pikiran. Saya tahu dia pergi kali malam untuk curhat, dan saya terima kasih karena masih ada tempat untuk dia saya tidak ada berpikiran apa-apa ketika itu nggak datang ke opungnya Carlos. Saya memaklumi itu karena saya bilang ke Davin waktu dia datang, saya tidak ada berpikiran apa kalian tidak datang. Terus ya, saya hanya melihat ketika opung Carlos hidup, kalian banyak memberi buat mereka, memberi buat opungnya Carlos, dan saya tahu itu karena saya mungkin bukan tempat curhatnya opungnya, bukan orang yang baik untuk dia untuk curhat. Memang ada hal-hal yang memang dia kasih tahu ke saya gitu ya, saya tahu gitu. Tapi saya bukan orang yang baik yang setiap hari mau mendengarkan. Jadi saya terima kasih ya, setiap dia ada beban kalian masih mau mendengarkan dia, karena ketika orang berbeban itu kalau dia mengeluarkan itu akan bebannya itu akan ringan ya. Jadi saya tidak ada berpikiran tidak mungkin kalian tidak menyayangi opungnya Carlos. Saya yakin kalian menyayangi, tapi karena situasi dan kondisi ya yang tidak memungkinkan kalian datang, dan saya tidak berpikiran apa-apa. Sekali lagi saya hanya berterima kasih, dan jika ada hal-hal yang membuat opungnya Carlos kesalahan yang dia buat, saya mewakili adik-adik saya semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya tidak ada lagi perasaan yang gimana-gimana lagi. Itu aja dari saya. Puji Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan kepada kita sekarang di sini, terutama kepada saya khususnya. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya nggak menyesal. Saya yang entah dari mana itu saya terpapar saat itu, saya nggak menyesal. Tapi dari situ saya bisa mempelajari apa yang mama lagi itu rasakan, saya rasakan. Bahkan saya sangat bersyukur saya dikasih kesempatan hidup sama Tuhan. Karena Inang, saya baru tahu saat saya diambil darah, gula saya tinggi sekali, hampir sama seperti yang mama tinggi. Dan memang saat itu COVID lagi tinggi. Saya sempat 2 hari di IGD ya. Kalau saya lemas, saya udah nggak bisa mikir apa-apa. Saya mikir, Tuhan, begitu saya lihat gula suster kasih tahu gula saya tinggi, saya udah berpikir, nggak berpikir mama saya, saya pikir, Tuhan, kami Kau ngasih kesempatan kepada saya, karena saya dengar orang yang kena COVID yang itu mati. Bener, itu mati. Yang ngomong bukan hanya kiri kanan, tapi suster juga ngomong, Bapak harus dirawat insentif. Nah, begitu saya dirawat, ya memang sehari 3 kali saya disuntik insulin. Bagaimana rasanya? Sampai bosan, ya, diambil darah, terus bilang, Pak, masih tinggi darahnya. Dokter, apa yang harus saya lakukan? Kita Bapak istirahat dan banyak pikiran. Ya, saat itu mau dibilang nggak banyak pikiran, tapi nggak mau dibilang
relax nggak bisa karena saya berpikir mama saya juga lagi sakit. Nah, ya memang seminggu pertama memang saya nggak bisa napas, bahkan jalan dari 3 meter itu udah mau jatuh karena napasnya udah apa ya, saturasinya itu udah di bawah berapa gitu. Pokoknya udah sempat saya diselam, nanti kalau bapak bilang kalau bapak masih sesek kita kenapa saya nggak tahu alatnya yang ditempel itu yang kayak masker. Nah, itu udah dikasih oksigen. Cuma apa sih yang lebih itu lagi yang nggak boleh dilepas. Saya bilang, "Pak dokter sampai segitu ya?" "Iya Pak, bapak gulanya tinggi." Nah, saya cuma bisa berdoa, aduh, gimana mama saya? Saya sempat berpikir mama saya, ya udahlah, saya cuma bisa bersalah sama Tuhan. Tapi yang sungguh luar biasa itu yang saya hadapi, yang sangat berat yaitu tanggal 6 itu pada saat saya mau di-swab ulang, saya dengar kabar ada telekonferensi ya, katanya mama saya perlu apa? Dipompa karena letak jantungnya udah nggak kelihatan. Nah, terus saya bingung saat itu saya nggak bisa ngambil keputusan untuk mikirin diri saya aja saya pusing, apalagi untuk ngambil keputusan kayak gitu. Akhirnya diputuskan sama Bapak Lita, sudah ibu kami memang sudah nggak ada, jadi nggak perlu lagi lakukan apa namanya di pompa spesialistik itu. Dan ya udah, saya kaget, saya saat itu diam, saya nggak bisa apa-apa, saya diam. Nah, saat itu saya lagi mau di-swab, ya pagi-pagi saya pulang. Suster kaget ngeliat saya nangis. "Bapak kenapa?" "Nggak apa-apa," saya sembunyikan. Sehari saya di-swab. Saya tahu imun saya lagi itu udah mulai naik tuh, dengar kabar kayak gitu. Berat. Akhirnya benar. Ibu saya meninggal, saya nggak bisa datang. Berat. Kita pikiran kemana-mana pikiran. Dan setelah kondisi saya, terus semua orang nelfon saya. Ada beberapa yang nggak sehat. Kenapa? Apa ya? Lagi moodnya kurang bagus. Seminggu kemudian setelah berlalu, hasil saya positif, masih positif. Bahkan mungkin ya, saya keluar pun dari rumah sakit itu masih positif. Kenapa? Napas saya masih sesak. Tapi patokannya orang itu sekarang torak. Saya di rongsen setiap hari yang kesehatan di rongsen, torak Papua udah bagus. Cuma saya masih agak sesak. Ya. Saya jalan keluar kamarnya masih agak goyang-goyang, apalagi kalau buang air kecil, buang air besar itu kan perlu tekanan ya. Nah itu agak pusing. Ya. Bapak udah dia kayaknya ada yang disembunyikan sama dokter ini. Tadi dokter bilang, "Bapak nggak usah khawatir, Bapak isolasi mandiri." Saya keluar rumah sakit itu isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Saya keluar tanggal 11 Januari saya keluar. Saya keluar mobil kan, naik ojek ya, naik Grab ya. Di mobil Grab tuh kelihatan kalau saya bilang, "Saya ini udah 10 bulan ya, napas saya masih nggak normal." Tapi dibilang tolak saya bagus, paru saya bagus. Ya udah saya ke tempat dokter. Akhirnya hari Rabu saya paksakan swab pulang. Yang butuh sehari, kenapa? Dari kantor udah telepon terus, kapan masuk. Ya, puji Tuhan, Rabu malam begitu di swab hasilnya saya negatif. Oh ya udah bagus. Saya telepon kantor. Saya Senin aja masuk, tanggung orang merah. Ya udah. Nah, puji Tuhan kasih apa? Sembuhan. Ya saat itu meskipun memang kondisi paru masih belum normal karena orang sembuh dari COVID, parunya masih ada bekas luka. Virusnya udah masuk, tapi parunya ada bekas luka. Jadi dia masih ada batuknya terus sesak napas. Nah selama seminggu itu saya masih batuk-batuk sesak napas. Atau saya nangis. Hal yang belum pernah saya lakukan sama mama saat mama sakit, saya mau ngajak ke puncak. Saat itu kami rentet mobil, "Pak, saya mau beli mobil gini, ya bagus, kita jalan ke puncak ya mau kemana?" Ini ya. Hal itu saat sakit di kamar cepat sembuh ya, nanti kita ke puncak. Itu yang belum disampaikan. Sehingga akhirnya hari Minggu
pas setelah 7 hari saya nekat, saya ke puncak. Kenapa? Saya kangen kemana ke tempat nama saya pergi. Saya ke puncak, saya nekat ke mobil. Ya. Puji Tuhan, pulang dari puncak, kemudian terjadi. Kenapa? Karena saya baru tahu dan saya alami sendiri begitu saya ke puncak. Yang biasa saya batuk di rumah, sampai di puncak saya nggak pernah batuk sama sekali. Mungkin sirkulasi ya, dari paru yang kotor atau gimana, begitu ke puncak dapat udara segar, nggak ada batuk, nggak ada apa, hilang. Sampai sekarang hilang batuknya, seseknya udah hilang. Ya puji Tuhan. Terus terima kasih Pak Enang, kami mengerti kondisinya saat itu, sangat mengerti, ya. Sangat mengerti karena memang bahaya kalau bilang macam tuh ada apa namanya bukan, karena Carlos Kelvin pun sebelumnya tidak kami izin. Makanya di saat di sana Carlos Kelvin dimarakan tadi melihat jenazah Kelvinnya langsung balik belajar sama lagi dan tolong lah antar ya ketemu sebentar gitu. Kenapa? Kami tahu kondisinya takut. Kenapa? Dia orang yang paling dekat sama kami sama dia. Harus Kelvin malah sebentar. Bahkan si orang bilang, papa aku masih sedih karena kata cuma ngeliat opung cuma sebentar. Anak ini berdua opungnya ini dipendam. Dia nangis di kamarnya. Nangis. Kenapa kamu nangis? Karena mamanya. Aku baru sebentar. Dari kantor ke sekolah. Aku mau kamu itu dia nangis. Sayangi sama aku. Karena jujur aja, yang selama ini dekat sama opungnya mereka karena kami berdua kerja. Terus Kelvin sih, Kelvin yang hidup sini tiap hari sama opungnya. Carlos sekarang bawa sama opungnya. Mereka bertiga sampai dekat. Jadi mereka kehilangan opungnya. Nggak kasihan, tapi di hati mereka sangat terpukul. Kenapa? Saya sering aja di kamar mandi, banyak aja. Mereka sama kehilangan. Karena sehari-harinya mereka bertiga. Kompak sekali. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sehat terus, ya. Sudah jangan banyak pikiran Inang ya. Dan juga kepada kita kami, kepala kami sehat-sehat selalu ya. Jangan punya pikiran, bawa dalam doa kepada Tuhan ya. Juga kepada kami saya penjurutan, Dr. Tasya dan untuk kami juga sehat-sehat ya. Juga mohon maaf saat itu kecelakaan kami yang selatan ya, karena juga kabarnya mendadak setelah udah ke rumah sakit belum dapat kabar gitu. Supaya pemulihan terus berjalan ya, supaya bisa normal kembali ya. Kepada abang ya bang, jaga kesehatan, gula tinggi sekarang saya nggak takut sama COVID. Yang saya takut bang, gula. Saya setiap hari harus minum obat gula. Sebelum makan pagi-pagi saya minum. Kenapa? Untuk mengontrol gula darah saya. Bahkan saya sampai beli alatnya. Saya beli 3 hari sekali saya dites supaya bisa kontrol, bisa ketahuan. Karena jujur aja, gula kita naik salah, ngedrop pun salah. Itu berbahaya. Karena gula tuh ngerembet kemana-mana. Apalagi saat pandemi saat ini. Ya bang, jaga kesehatan. Terus kopi kata gula kalau bisa dikurangin ya, itu memicu gula tinggi, bukan kopinya, gulanya. Kalau kopi nanti pengaruhnya kalau bayangkan kopi itu asam urat masih bisa jalan, masih bisa nafas. Tapi kalau udah gula bahaya, karena kita tergantung ya kemana-mana. Jadi ya, abang harus pertimbangkan kembali ya bang ya, karena kita mikir bukan buat kita, karena buat anak kita kaya ya. Nah, Jose kita mikir di situ bang ya kan, jangan mikir buat kita, sekarang kita mikir buat mereka. Caranya ya supaya kita bisa mendampingi mereka ya, supaya bisa mendampingi mereka sampai mereka besar. Itulah tujuan kita sekarang. Jadi yang dibilang bapak banyak benar, selagi bisa menikmati dengan baik, matilah. Jadi perlu ya si abang tuh
perlu sedikit rekreasi kemana gitu, mana refreshing supaya jangan stres, ya bang ya. Ya bang, jangan berdiam dulu bang, ya perlu rekreasi bang. Serius, ajak si kakak, anak-anak mainan. Ya, satu kopi. Itu paling Bisa. sulit. Kalau cuma abang namanya pergi mainan, nggak mungkin. Orang kita cuma kita aja. Enggak, kalau kita doang nggak ada Itu saja di warung. Ah, kalau itu lain, ini jangan. Sulit. Dengan Sulit kata tulang, sulit dilakukan kata tulang. ya kan sekarang ini udah ada pembelajaran dari kita. Jadi abang harus belajar dari situ. Belajar nggak mau. Harus Belajar belajar. nggak mau. Ya, juga tulang. Tulang juga nih, jaga kesehatan. Ya, tulang. Tulang Iya, masih iya. muda ABG ini. Tulang, nggak selamanya kita kuat tulang. Iya, Ya, iya. ya kita nggak tahu. Ya, maksudnya kita harus jaga-jaga diri. Iya. Ya, kesehatan. Tulang, kurangi rokok, kurangi Iya. kopi itu. Ya, ini juga sampaikan sama tulang punggung yang sekarang Sakit. Kakinya kakinya sakit. sakit. Ah, ah. Ya, ya. Maaf tulang ya, kami beranya nih. Nasihatnya Iya. maaf tulang ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya tulang- Itu tulang basis. sehat. Sayang itu. Ya, kami sayang sama tulang. Iya, iya. Ya. Terima kasih. Terus juga jika ada kekurangan dari kami semua, mohon maaf. Ya, saya atas kehadiran kita semua di sini. Saya sangat terima kasih dan biarlah Tuhan yang akan menjagai kita dan menyertai kita. Ya, makanya mereka saya ucapkan terima kasih dan sekian.